Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Syamil dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang kaidah-kaidah amar. Apa sih itu kaidah-kaidah amar? Kaidah-kaidah amar ini termasuk dalam pembahasan atau bab kaidah-kaidah usul fikih. Di mana kaidah amar ini dibagikan menjadi 5. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, maupun kaidah kelima. Nah, yang pertama pada kaidah pertama berbunyi al-asl fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan kewajiban. Tetapi apabila terdapat qarinah yang dapat mengalihkan lafaz amr yang pada awalnya artinya adalah wajib kepada arti yang lain, maka hendaklah dialihkan kepada arti yang lain sesuai dengan qarinah tersebut. Apa aja sih arti yang lain tersebut? Seperti pada qarinah yang menunjukkan tentang sunnah atau yang dianjurkan, qarinah yang menunjukkan membimbing dan memberi petunjuk, qarinah yang menunjukkan permohonan, qarinah yang menunjukkan memperbolehkan, qarinah yang menunjukkan mengecam, qarinah yang menunjukkan menyesal, memilih, persamaan, dan lain sebagainya. Pada kaidah kedua ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama berbunyi al-asl fil amri la yaqtadi tikrar. Artinya pada dasarnya suatu perintah itu tidak ditunjukkan mengulang-ulangnya suatu pekerjaan atau perbuatan yang dituntut. Apa sih suatu pekerjaan atau perbuatan yang dituntut ini? Adalah haji dan umroh. Pada haji dan umroh ini kita tidak dituntut untuk melaksanakannya berulang-ulang kali, tetapi kita hanya dituntut untuk melaksanakannya sekali dalam seumur hidup. Nah, pada kaidah kedua yang keduanya al-asl fil amri yaqtadi tiqrar muddatal umri ma'al imkan. Artinya pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan diulang-ulangnya suatu pekerjaan yang dituntut selama kita masih diberikan kelangsungan hidup dan kesehatan dalam tubuh kita. Apa sih perintahnya? Seperti perintah sholat saat tergelincirnya matahari dan perintah untuk mandi junub. Nah, selanjutnya adalah kaidah ketiga. Kaidah ketiga ini berbunyi al-amru bisyai'il amru bil wasailih. Artinya adalah segala perintah menunjukkan sesuatu itu pasti menunjukkan pada perantaranya atau wasilahnya pada saat mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, di sini bisa diambil contoh seperti pada perintah sholat. Pada perintah sholat pasti kita juga diperintahkan untuk melakukan wudhu, karena wudhu ini adalah sebagai syarat sah dalam sholat. Nah, pada kaidah keempat ini berbunyi al-asl fil amri la yaqtadil fawra. Artinya pada dasarnya suatu perintah itu tidak menunjukkan pekerjaan yang dilaksanakan dengan segera. Apa contohnya? Seperti pada puasa Ramadan. Seperti pada puasa Ramadan saat kita sakit atau kita sedang berada dalam perjalanan jauh, kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa kita dan mengganti puasa tersebut di hari yang lain atau di bulan setelah Ramadan, dan tidak boleh melakukan atau menggantikannya pada saat bulan Ramadan. Nah, yang terakhir pada kaidah kelima ini yang berbunyi al-amr ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya perintah setelah larangan yang menunjukkan suatu kebolehan. Apa aja sih perintah setelah larangan yang menunjukkan suatu kebolehan? Pada saat kita ziarah kubur. Pada saat dulu ziarah kubur ini tidak diperbolehkan, tetapi sekarang diperbolehkan. Dan pada kegiatan ihram kita diperbolehkan berburu-buru setelah sudah melaksanakan ihram dengan baik dan benar. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.